Good morning, Mr. Indra. We are from class LA24 and our group members are me, Dina Surjana, Eric, Juliana, and Putri. And this is our final exam video. An individual approach to your firm, true business analysis, and a clearly defined strategy are all necessary for successful digital marketing for XYZ company. While establishing a digital culture within the business, give consideration to maximizing the potential of digital technology to boost the competitiveness. Applying digital improvements of customer service, partnerships, and brand communications are examples of external digitalization. The sum of all these elements may assist us as XYZ company in developing an image of a digitally advanced company and a formidable competitor in the market. It also enables us to create favorable associations with company as an innovative brand that offers a superior client experience that is tailored to the shifting circumstances. The lead generation, lead capturing, and lead nurturing components of digital marketing will aid in achieving all of the objectives in Fig A. XYZ company must develop and implement a lead generating strategy that attracts the ideal customers to the brand during the lead generation phase. It all comes down to selecting the best messaging, targeting, and communication strategies for your target market. There are various ways to do this from SEO to social media ads like TikTok ads and Instagram ads. The correct audience was exposed to the content during the lead generation phase, and XYZ company needed to ensure that its online presence was optimized to encourage conversions in the lead capturing phase. After all, if those users don't convert, the traffic generated during the lead generation phase was useless. The correct people were targeted by XYZ company in Fig A during the final phase, lead nurturing, and they successfully converted into leads. It's time to keep an eye on the engagement that needs to achieve all of the objectives in Fig A set forth during the phases. In the lead nurturing phases, you feed your carefully procured leads with smart, pertinent material to help them get more familiar with your brand, engage with it, and make a purchase. Berikutnya adalah strategi yang diikuti perusahaan XYZ berdasarkan informasi yang diberikan. Yang pertama ada Reach of E-Communication. Perusahaan XYZ membuat 21.700 tampilan iklan dengan biaya 32,26 pounds. Sebagai hasilnya, total pengeluaran adalah 700.000 pound sterling. Dan dari jumlah penonton, rasio klik tayang dihitung sebesar 0,23%. Rasio klik tayang yang baik adalah sekitar 1 hingga 6%, yang lebih baik daripada rata-rata untuk perusahaan dengan rasio klik tayang kurang dari 1% di XYZ. Akibatnya, perusahaan XYZ harus mengoptimalkan keywords dan memantau konten secara rutin. Lalu berikutnya yang kedua ada website visits. Data click-through rate menunjukkan bahwa 50.000 pengunjung mengklik iklan yang diproduksi oleh perusahaan XYZ dengan biaya 14 pounds per klik. Dengan cara ini diperoleh tingkat konversi sebesar 33,40%, jauh lebih tinggi daripada tingkat konversi rata-rata, yaitu sekitar 2,35% di sebagian besar industri. Lalu yang ketiga, ada leads or opportunities generated. Di sini diketahui bahwa perusahaan XYZ mendapatkan kesempatan respon sebanyak 16,700.000 pengunjung, sehingga perusahaan XYZ harus membayar biaya sebesar 41,92 pounds per kesempatan. Dan respon peluang diperoleh tingkat konversi sebesar 10,60%. Lalu yang terakhir ada number of outcomes delivered. Perusahaan XYZ diketahui mendapatkan 1.700 pembelian dari pengunjung. Dengan begitu, perusahaan XYZ harus membayar kepada penyedia iklan atau yang disebut cost per sale sebesar 395,58 pound sterling. Tahap yang pertama adalah acquisition. Rekomendasi yang pertama adalah search engine optimization, yang mana SEO adalah praktik mengarahkan situs web ke peringkat lebih tinggi pada halaman hasil mesin pencari atau SERP, sehingga pengguna atau perusahaan menerima lebih banyak informasi tentang target customer mereka. Rekomendasi yang kedua adalah online advertisement ataupun sponsorship, yang mana sponsorship adalah program promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mengadakan perjanjian dengan pihak lain, sehingga diharapkan akan ada timbal balik bagi penerimanya.
Konsep ini menjadi alat bantu pemasaran agar produk atau merek perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tahap yang selanjutnya adalah tahap conversion ataupun proposition development. Rekomendasi yang pertama, content creation. Content creation yang menarik akan menarik minat dari customer dan juga konten menarik akan meningkatkan konsistensi branding perusahaan tersebut. Content creation yang dibarengi dengan penggunaan SEO akan membuat konten lebih mudah ditemukan oleh target customer. Rekomendasi yang kedua adalah design and development untuk memastikan bahwa produk baru atau yang disempurnakan memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Rekomendasi yang ketiga adalah customer service, yang mana customer service sendiri ataupun layanan pelanggan merupakan profesi ataupun cara untuk berperan memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, ataupun setelah pembelian produk atau layanan. Contohnya untuk menanggapi keluhan pelanggan, memberikan informasi terkait produk ataupun layanan saat pelanggan kita bertanya kepada perusahaan. Tahap yang ketiga adalah retention and growth. Pada tahap ini sudah ada hubungan timbal balik antara customer dan juga si perusahaan, sehingga kami menyarankan untuk menggunakan email marketing, yang mana email marketing sendiri bernilai positif, ada penurunan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Dengan tujuan email marketing yang utama ialah agar perusahaan dapat terhubung dengan pelanggan dan calon pelanggan secara lebih personal, kemudian mempertahankan hubungan terus dengan baik, sekaligus mengaktifkan kembali pelanggan yang pasif hingga konversi menjadi penjualan. Rekomendasi yang kedua di retention and growth adalah customer management, yang mana customer management membantu dalam melacak calon pembeli, mengelola hubungan yang baik dengan customer, dan meningkatkan penjualan. Customer management yang baik memungkinkan bisnis memaksimalkan potensi dari data pelanggan yang ada untuk menjadikan mereka pelanggan yang loyal. Next, beberapa rekomendasi kami mengenai teknologi baru yang dapat mendukung kegiatan operasional dan supply chain. Yang pertama ada Big Data and Machine Learning for their R&D and decision-making process, di mana Big Data dan Machine Learning ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Menggunakan kumpulan data yang diperoleh dari transaksi data, juga membantu data-data menjadi lebih otomatis. Data yang telah terkumpul ini kemudian membangun model prediksi analitik yang dapat menentukan dan memutuskan tren yang tersembunyi. Dengan mengetahui kemungkinan tren di pasar depan, kita bisa merencanakan produksi produk untuk masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah AI. AI adalah rancangan manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga dapat melakukan suatu task atau pekerjaan tertentu. Dengan memanfaatkan AI, kita bisa lebih memperluas pasar dan juga memperbanyak pembeli. Karena dengan AI, kita bisa lebih mengikuti atau mengetahui tren yang ada. Lalu meningkatkan promosi, juga memperkenalkan brand secara lebih luas dengan cara membuat aplikasi atau seperti contoh membuat virtual try-on sehingga pembeli bisa melihat atau mencobanya secara virtual dengan lebih mudah dan juga lebih gampang untuk diakses. Sekian dari kami, terima kasih.